Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 12. Enji, kalau dengar kata Bandung, apa yang terbayang dalam pikiran kamu? Ini sudah bukan rahasia lagi, Sakti, bahwa pencinta fashion kalau mau ke sana ini bisa wisata belanja. Shopping. Benar sekali, tapi selain itu wisata alam di sana juga tidak kalah memanjakan mata. Benar banget. Tapi Bandung ini identik banget sama kulinernya, surga kuliner Sakti. Di sana itu makanannya enak, beragam dan tentunya banyak sekali inovasinya. Dan juga kreatif juga nih kulinernya. Betul sekali, karena memang Bandung ini terkenal sebagai kota kuliner sudah sejak lama, sejak tahun 1998 bahkan. Tapi Sakti, ternyata di balik itu ada ceritanya. Ceritanya ini dirangkum oleh Yana Monanya berikut ini. Nah, setahu Yana nih, kerupuk itu takdirnya buat digoreng dan jadi makanan pendamping seperti nasi. Tapi kalau di kota ini, kerupuk justru direbus dan jadi makanan sendiri. Namanya seblak. Selamat datang di Bandung. Wah, terima kasih. Yo, seblaknya. Yo, Pak, seblaknya, Pak. Bandung, surga kuliner. Tagline ini diamini para pecinta kuliner di tanah air. Mulai dari cemilan hingga makanan yang mengenyangkan bisa ditemui di sini. Dan bahan makanan sederhana sekalipun bisa diolah jadi makanan enak. Sebut saja sajian dengan bahan dasar singkong. Dan cuma jadi tape nih, Bandung terus berkreasi dengan mengolahnya jadi singkong keju yang menggoyang lidah. Sampai-sampai jadi keripik dengan tingkatan pedas yang belakangan populer se-Indonesia. Makanya menurut Yana sih Bandung pantas banget menyandang gelar sebagai kota seni kuliner. Kreatif-kreatif pisan Karena hal ini juga nih, setiap akhir pekan puluhan ribu wisatawan dari berbagai daerah bahkan negara tetangga menyerbu ibu kota provinsi Jawa Barat ini. Nah, potensi wisatawan inilah yang kemudian membuat Bandung makin semarak. Ada aja inovasi makanan dan tempat makan yang seru. Salah satu pengusaha yang ikut berjuang meramaikan ranah kuliner di Bandung adalah sosok yang satu ini nih. Produk yang dijual adalah ceker. Keunikannya terletak pada ceker yang dicampur dengan mie dan menggunakan level pedas yang berbeda. Mulai dari Manglayang, Tangkuban Perahu, Merapi, Sinabung, Galunggung hingga Krakatau yang pedas banget. Nah, jadi ini kan bahan bakunya ceker gitu kan? Iya, ceker pilihan. Kenapa ceker? Ya, karena ceker biasanya kita menemui ceker tuh hanya jadi bahan pelengkap kan, seperti bakso ataupun sop. Nah, kita memiliki ide di mana ingin mengangkat cita rasa kuliner lokal menjadi interlokal. Keunikan menu dan konsep inilah yang digunakan Rizky untuk menarik pelanggan sejak 2 tahun lalu. Dan kini usahanya terus berkembang. Ratusan menu dibuat dan sudah 3 kedai berhasil ia buka dan selalu ramai pengunjung. Tapi perjalanan tidak bisa dibilang mulus. Tantangan untuk terus memberi sesuatu yang baru tidak bisa dianggap sepele. Buka usaha kayak gini kan gak gampang nih Kang ya? Iya. Selama ini tantangannya nih, buka usaha di Bandung itu kayak gimana? Wah, yang namanya Bandung yang kita ketahui sendiri ya, Bandung tuh barometernya kuliner di Indonesia. Nah, kalau banyak orang bilang kalau di Bandungnya gol, di kota manapun bisa gol juga. Nah, tapi tantangan di Bandung ini sendiri, kita harus memberikan diferensiasi produk atau nilai yang melebihi ekspektasi konsumen. Ya, jadi selain produk enak, kemudian pelayanannya bagus, kita harus memiliki konsep-konsep yang bisa menambah nilai cekeran midul. Kreativitas memang jadi salah satu faktor penting kalau mau bersaing dan bertahan di industri kuliner Bandung. Selain konsep dan menu, nama juga jadi faktor penentu dan jadi ciri khas kuliner di sini. Makanya kalau jalan-jalan ke Bandung nih, banyak banget kita lihat nama makanan yang nggak biasa alias unik. Gak cuma berkreasi untuk membuat makanan lebih enak dan juga menarik ketika tersaji, tapi Bandung juga terus berinovasi untuk membuat tempat makan yang menarik hati. Salah satunya adalah
sangkar burung ini yang membuat kita betah buat berlama-lama di sini. Dibangun melayang 2 meter di atas permukaan tanah, tempat makan yang terletak di Cisarua, Bandung Barat ini seketika viral dunia maya. Mengusung konsep sarang burung membuat banyak orang tertarik untuk datang ke sini. Siang Pak Andri. Apa kabar? Kabar baik Pak, ini senang banget nih bisa nyampe Dusun Bangun. Adanya tempat makan sangkar burung atau kita sebut dengan lutung kasarung ini, artinya kita dulu terinspirasi bagaimana kita menciptakan sebuah tempat makan yang unik, yang nyaman, dan tentunya aneh lah buat orang lain. Tapi tentunya bukan sekedar aneh gimana. Nah, inspirasi kenapa kita sebut ini kita ada sangkar burung, kita dulu itu pingin membuat sebuah satu tempat makan seperti sarang burung tapi di atas pohon gitu, karena kan kita melihat kemana-mana rasanya nggak ada tuh gitu. Konsep tempat makan unik kayak gini memang bukan hal yang baru di Bandung. Hobi pengunjung zaman sekarang yang suka foto-foto bikin para pengusaha kuliner membuat berbagai konsep unik yang bikin orang betah lama-lama nongkrong di tempat makannya. Ujung-ujungnya nggak cuma kenyang makan, kenyang pula lah memori handphone diisi sama foto-foto kita. Cikal bakal kuliner modern Bandung memang sudah berlangsung cukup lama. Perkembangan Bandung menjadi pusat pemerintahan pada masa Hindia Belanda jadi salah satu alasannya. Ya kalau lihat dari segi sejarah, Bandung sebagai tujuan kuliner, wisata kuliner itu bukan suatu hal yang baru ya. Sudah sejak awal abad 20, Bandung sebagai surga kuliner itu sudah menjadi satu tren tersendiri di Hindia Belanda. Kenapa? Karena Bandung saat itu sudah berkembang menjadi sebuah kota yang pesat, di mana pertumbuhan masyarakat, terus juga bangunan-bangunan kantor pemerintahan, dan juga fasilitas-fasilitas publik lain itu berdiri, dan di situ Bandung juga menjadi sebagai tujuan wisata. Maka tidak heran restoran-restoran, rumah makan, terus juga jajanan-jajanan baik yang tradisional maupun modern itu sudah berkembang. Kreativitas itu ada, dan itu semakin terus berkembang pada masa reformasi. Misalnya sekarang ada brownies kukus seperti itu. Di Amerika sana nggak ada istilah brownies kukus karena itu makanan khas Amerika. Bentuknya kering atau disebut dengan bar cookies dan harus kering. Tapi karena melihat bahwa kayaknya harus ada sesuatu yang bisa dibuat khas Bandung, membedakan dengan khas Amerika. Akhirnya dibuatlah konsep brownies kukus. Potensi kuliner ini juga jadi perhatian pemerintah daerah. Untuk terus melestarikannya, berbagai acara festival kuliner terus digalakan. Hal ini untuk memancing kreativitas warga Bandung untuk terus bergerak menemukan produk kuliner baru yang makin seru. Kreativitas untuk terus berinovasi baik dari segi rasa, penampilan maupun tempat makan ini menjadi rahasia kenapa Bandung terus berkembang seperti saat ini dan menjadi destinasi wisata kuliner di Indonesia. Tapi kreativitas itu harus terus dijaga nih supaya kita para pengunjung ketika datang ke sini terus menemukan sesuatu yang baru lagi, lebih unik lagi, dan tentunya makanan yang lebih menggugah selera. Bener nggak? Demikian Yana Monanya episode kali ini. Jangan lupa follow dan mention @YanaMonanya. Nanti yang tanyain karena Yana selalu mau nanya. Gue. Ya, itu tadi adalah rangkuman dari cerita kuliner Bandung betul Sakti. Wilujeng Siang Baraya Sadaya. Ini buat teman-teman yang ada di Bandung dan sekitarnya. Pastinya lagi nonton Net 12 Benar sekali. Nah, kalau saya bicara tentang kuliner Bandung Sakti, saya itu sekarang lagi melihat Bandung itu menyukai makanan yang unik yang berwarna hitam. Kalau kamu, Wah, unik kamu pernah berwarna makan hitam. apa makanan berwarna hitam kuliner? Nasi goreng hitam, Terus? pasta hitam, Oke. bukan? Tapi Apa masih lagi ada lagi yang baru. Mungkin kamu belum pernah coba. Ini adalah es krim hitam. Oh, es krim hitam. Iya benar sekali. Lihat, warnanya tuh hitam pekat. Tapi rasanya gimana nih? Rasanya enak Sakti. Tidak sengri kelihatannya karena ini dibuatnya menggunakan campuran arang bambu. Kamu harus coba deh. Saya jadi curiga kamu yang jualan es krimnya nih. Bukan, saya ya. penikmatnya. Tapi memang kalau bicara kuliner Bandung nih luar biasa sekali. Saya juga pernah tahu di sana ada yang namanya dimsumsu. Jadi ini memang sejenis mirip dengan nama rokok, tapi ini beda. Ini dimsumsu adalah dimsum food truck pertama di Indonesia. Oh, jadi tidak stay gitu? Iya betul, jadi di setiap event dia datang tuh food trucknya. Luar Keliling-keliling biasa, kota tetap Bandung. inovasi ya, Tetap Sakti ya. inovatif, betul.